Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para muslimin rahimakumullah, mari kita selanjutkan pembacaan surat Al-Kahfi yang kemarin sudah dijelaskan lagi tambahannya ayat yang ke-49 dari surat Al-Kahfi. Dari penjelasan yang bisa kita baca dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, kita akan dapatkan penjelasan dari beliau seperti ini. Ya, yang kemarin kita sudah sampai pada bagian akhir dari surat Al-Kahfi ayat 49, karena sesudah ini nanti ayatnya bercerita tentang Nabi Adam dan iblis, ya, beberapa ayat di belakangnya. Ini mungkin akan kita lewati saja nanti. Lalu nanti langsung kita akan pelajari ayat-ayat yang lainnya yang perlu untuk segera diketahui sebelum mengetahui ayat-ayat lainnya. Di ayat yang ke-49 yang kemarin sudah dibahas tafsirnya sampai pada kalimat Allah yang berbunyi, Ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Sampai di sini kemarin. Ya, mali, mengapa hadzal kitabi, ini kitab, buku ini, buku catatan amalan manusia ini, la yughadiru, dia tidak meninggalkan shaghiratan, satu perbuatan yang kecil, yakni dosa yang kecil atau kebaikan yang kecil, wala kabiratan, dan tidak juga dosa yang besar, ya, bagi orang-orang kafir, atau perbuatan amal soleh yang besar pahalanya bagi orang beriman. Ya, tidaklah kitab itu meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, illa ahsaha, melainkan kitab itu menulisnya, menyimpannya. Jadi semua perbuatan kita semenjak kita balik, semenjak kita umur 15 tahun ke atas, itu dicatat oleh para malaikat. Waktu kita masih kecil kita berbuat dosa, dosanya enggak dicatat oleh malaikat. Ya. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rufi'al kalam an salasin, kata Nabi, diangkat rufi'al qalam an salasin. Rufi'al aqlama atau rufi'al qalam. Aku juga pernah baca rufi'al qalam. Ya, diangkat qalam atau aqlam, pena-penanya malaikat, an salasin dari 3 perkara. Ya, jadi dari orang yang tidur sampai dia bangun, dari ketika kita tidur, kita ngomong-ngomong maki-maki orang, ya, itu enggak dicatat oleh malaikat. Oh, ini lagi tidur ini. Demikian juga ketika lagi koma di rumah sakit, kita maki-maki orang, bicara jorok, enggak dicatat sampai sadar. Dari orang yang tidur sampai bangun. Dan yang kedua, wa'anin nisyan, dan dari orang yang yang pertama wa'anin naimi, dari orang yang tidur, hatta staiqadha, sampai dia bangun, kata Rasulullah.
Dan kedua wa'anin nisyan, dan dari orang yang sedang lupa hatta apa? Sampai dia ingat. Ya, sampai dia ingat. Dia orang yang lupa kalau berbuat salah itu dimaafkan kalau lupa. Ini waktunya sholat, tersibukkan oleh yang lainnya terus lupa. Harusnya dosa, tapi tidak ditulis. Dia lagi lupa. Ya. Nanti makanya Nabi mengatakan kalau kamu ketinggalan sholat dan kamu baru ingat beberapa waktu atau beberapa hari kemudian, sehari kemudian baru ingat, aku tadi malam belum sholat maghrib. Ya sudah, kamu sholat saat itu juga, sholat maghrib saat itu juga. Ya, itu ada hadis-hadisnya. Itu di Al-Quran tidak ada, adanya di hadis. Ya, jadi sampai orang yang terlupa ingat. Yang terakhir apa? Kalian tahu? Dan dari anak kecil sampai dia balik. Ya sudah. Nah, bagian yang terakhir dari ayat 49 ini adalah kalimat Allah yang berbunyi begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadlimu rabbuka ahada. Ya, wa wajadu, dan mereka mendapatkan, nanti mereka Muhammad, manusia ini semuanya pasti mendapati ma'amilu, apa yang telah mereka amalkan, apa yang telah mereka perbuat, hadiron, hadir, datang, tertulis di kitab catatan amal perbuatan mereka. Lalu mereka akan diputus, divonis, dihukum. Dan ketika menghukum, kata Allah, wala yazlimu rabbuka ahada, dan tidaklah akan mendolimi Tuhanmu itu wahai Muhammad ahadan, satupun manusia. Jadi manusia akan dihukum oleh Allah berdasarkan kesalahannya. Kesalahannya kecil ya hukumannya ringan, kesalahannya besar ya di neraka. Ya. Terus kita lihat penjelasan dalam tafsir ini ya, supaya saudara mengenal kitab tafsir. Kalau enggak begini, saya yakin saudara enggak akan baca kitab tafsir di rumah itu, apalagi yang berbahasa Arab begini. Yakin saya, potong tangan berani. Akan, kecuali saya bacakan dulu di sini. Makanya saudara sabar mendengarkan. Ya. Allah berfirman, wa wajadu ma 'amilu hadira, dan mereka mendapati apa yang mereka perbuat, mereka amalkan, mereka lakukan itu hadir. Apa yang dimaksud ini? Yaitu kata Ibnu Katsir, apa yang mereka amalkan itu maksudnya min khairin au syarrin. Apa yang mereka amalkan min khairin, dari sesuatu yang baik, au syarrin, atau dari sesuatu yang buruk. Dari semua perbuatan baik kita, semua perbuatan buruk kita hadir, ada dalam kitab catatan amal perbuatan kita yang nanti akan kita baca. Sekarang kita belum bisa baca, masih dipegang malaikat. Kita nggak bisa melihat malaikat. Tuh. Kata Ibnu Katsir, ayat ini penjelasannya seperti atau sebagaimana qala ta'ala, telah berfirman Allah yang Maha Tinggi di surat Ali Imran. Penjelasannya ada dalam surat Ali Imran seperti ini loh. Jadi yang dimaksud kalimat Allah wa wajadu ma'amilu hadira, dan mereka Muhammad pasti nanti akan mendapati apa yang telah mereka perbuat itu hadir, datang, tertulis dalam kitab catatan amal perbuatan mereka. Itu dalam ayat ini bunyinya begini, yauma tajidu kullu nafsim ma'amilat min khairim muhdara wa ma'amilat min su' tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Ini tersebut dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 30. Ya, di surat Ali Imran itu bunyinya begini, yauma, pada hari, tajidu, akan mendapati, kullu nafsin, setiap orang, setiap diri,
ma'amilat, apa yang telah dia perbuat, min khairin, dari sesuatu yang baik, dari sesuatu kebaikan, muhdara, dihadirkan. Al-Qasmi bunyinya hadiron. Di sini bunyinya muhdoron. Hadiron artinya yang hadir, muhdoron artinya yang dihadirkan, didatangkan dalam bentuk buku catatan amal perbuatan kita. Pada hari kiamat nanti setiap diri akan mendapati apa yang telah mereka perbuat dari sesuatu yang baik itu dihadirkan. Wa ma amilat min su'. Nah, kalau baca bagusnya sampai berhenti sampai di sini. Kan ini satu pemahaman. Jangan diteruskan. Kalau diteruskan ya berhenti nanti di belakang sedikit gitu. Tapi yang bagus berhenti di sini. Ini satu pengertian. Ya. Pada hari kiamat nanti setiap diri akan mendapatkan apa yang telah dia perbuat dari sesuatu kebaikan itu dihadirkan. Wa ma amilat min su', dan apa yang amilat setiap diri telah memperbuat, min su', dari sesuatu yang buruk itu juga muhdara, dihadirkan. Jadi perbuatan baik kita, perbuatan buruk kita akan ditampakkan, dihadirkan di kitab catatan amal perbuatan kita. Termasuk hari ini ngaji, itu ada catatannya nanti di akhirat. Hari ini saudara tidak ngaji, ada catatannya. Nanti akan disual nih, kenapa kamu dulu nggak ngaji? Jawab apa sampean? Saya sibuk. Ya Allah, mau sibuk apa? Ngurusin anak. Apa aku suruh kamu ngurus anak sampai harus meninggalkan Al-Quran? Oh, tanya gitu gimana coba? Gak bisa jawab sampean. Dan jawaban saudara tidak akan diterima oleh Allah, karena jawabannya nggak masuk akal, nggak termasuk yang bisa diampuni, dimaafkan. Nah, makanya kita paksa diri kita ngaji dulu, baru urusan yang lain. Ya, urusan yang lain urusan apa saja sudah, urusan suami istri, urusan anak, urusan cari duit, urusan sidang DPR, MPR, apa tunda semuanya. Mau upacara 17 Agustus tunda, ngaji dulu pokoknya. Gitu. Ya. Nah, di saat itu kata Allah, tawaddu, sangat ingin, sangat menginginkan. Ya, siapa yang sangat menginginkan? Ya ini kullun nafsin ini. Ya. Tawaddu, sangat menginginkan. Kok tahu ini kulun nafsin? Nah, ini di sini loh, yauma, pada suatu hari. Ini fiilnya ini loh, tajidu. Dia, ini kan isim fiil untuk muannats mufrad, ya. Muannats mufrad, tajidu. Kalau untuk mudzakkar yajidu. Kalau untuk satu orang saya ajidu. Kalau untuk banyak orang kami najidu. Gitu. Nah, ini tajidu, dia telah memperbuat. Dia siapa? Kullun nafsin, setiap orang. Di sini juga begitu. Tawaddu, sangat menginginkan, kullun nafsin, setiap diri. Begitu maknanya. Tapi kalimat ayatnya enggak bunyi begitu. Jadi jangan dirubah. Ya. Tak sangat menginginkan pada hari itu setiap diri, lau kalaulah, andai kata, anna bahwasanya, bainaha, antara amalan dia, ya, antara dirinya, antara tiap diri itu tadi, wa bainahu, dan antara amal perbuatannya, amadam ba'ida, ada jarak yang jauh, ada masa yang jauh. Maksudnya dia tidak kepingin ketemu dengan itu. Setiap diri nanti di akhirat menginginkan supaya dia tidak melihat catatan amal perbuatan yang buruk-buruk. Jangan melihat, dia kepinginnya begitu. Ya tidak bisa, sudah terlanjur kamu kerjakan kok. Makanya kita diajari oleh Islam, sebelum berkata pikir-pikir dulu yang kamu akan katakan itu berdosa apa enggak, berpahala apa enggak. Harus dipikir gitu. Ya, kalau dilanjutkan lagi melanggar hukum apa enggak, itu kalau diteruskan lagi.
Kalau melanggar hukum ya kamu tangkap polisi. Ya. Nah, kalau melanggar aturan Allah enggak dihukum, nanti dihukumnya di akhirat. Ya. Sekarang orang ikut judi online yang belum diberantas itu. Saya berharap Pak Polisi nanti setelah direformasi berantas tuh judol dengan bandar-bandarnya. Siapapun bandarnya, mau itu bandarnya mau pejabat tinggi atau orang rendah atau pengusaha, berantas. Itu merusak rakyat itu judol itu. Judi online itu. Nah, belum diusut itu. Ya. Nanti harus diusut itu oleh kepolisian ya, karena kepolisian diberi wewenang untuk itu. Ya, jadi setiap diri sangat menginginkan kalau saja antara dia dan perbuatannya ada masa yang panjang tidak ketemu atau tidak pernah melakukan. Yang nggak bisa udah terlanjur dilakukan ya tetap hadir di situ. Dan ini juga sama kata Ibnu Katsir, wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman di surat Al-Qiyamah. Ini surat Al-Qiyamah juga bagus ini. Ya, kita lihat surat Al-Qiyamah ini. Tapi saya baca dulu ayatnya. Di surat Al-Qiyamah ayat 13 yang maknanya adalah sama dengan surat Al-Kahfi ayat 49. Jadi ini namanya tafsirul Quran bil Quran atau tafsirul ayati bil ayah. Tafsir ayat dengan ayat. Ayat dijelaskan oleh Allah dengan ayat yang lain, begitu loh. Ya. Dan dalam ayat yang lain ada kalimat berbunyi begini. Yunabba'ul insanu yawma idzim bima qaddama wa akhkhar. Yunabba'u akan diberitakan al-insanu kepada semua manusia yauma idzin di hari itu bima dengan apa saja yang qaddama dia telah kerjakan dulu waktu di dunia wa akhkhara dan apa yang dia akhirkan, yang dia undurkan, dan maksudnya apa yang tidak dia kerjakan. Padahal harusnya dikerjakan tapi dia tidak kerjakan. Itu juga akan diberitakan nanti. Harusnya kamu ngaji kok kamu gak ngaji. Ayo gitu. Misalnya kayak gitu. Harusnya kamu sholat kok kamu gak sholat. Kenapa? Padahal hidup ini kan untuk ibadah. Sholat itu ibadah yang paling utama. Ibadah badaniyah yang paling utama. Haji kalah dengan sholat. Ya. Umrah apalagi kalah sama sholat. Sampai tiap tahun umrah tapi sholat 5 waktu gak jalan. Percuma umrahnya itu. Dengar ini ya bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di luar maupun di dalam masjid ini. Saudara setiap tahun umroh tapi gak pernah sholat 5 waktu, percuma itu umrohnya itu. Apalagi gak ngaji, tambah meneh, tambah percuma lagi. Makanya ngaji. Ya, kan ternyata ada banyak masalah toh di travel umroh itu. Ada penipuan lah, yang terakhir ada ustadz yang terkenal itu dipanggil KPK. Anda dia terlibat dengan korupsi mantan Kemenak itu. Ustadz yang terkenal, saudara semua tahu orangnya ya, nggak usah dikasih tahu kan namanya. Dipanggil sama KPK. Nah, untuk memberi kesaksian bahwa dia menerima aliran dana juga. Iya, nggak tahu nanti kena enggak dia, kena jerat enggak itu. Dia pimpinan travel umroh. Itu sebabnya guru saya yang mengajari saya Al-Quran ini melarang murid-muridnya, kamu jangan kerja menjadi agen travel umroh, jangan. Dulu waktu saya ngaji dengan beliau, nggak tahu ya anak-anak murid sekarang ini nggak tahu. Yang dulu kami dinasihat itu, jangan kamu cari kerjaan yang lain, jangan urusan dengan travel umroh yang swasta itu, nggak usah. Cari kerjaan yang lain. Tapi ini untungnya besar, tapi dosanya juga besar. Loh kok dosa? Ya dosa. Kamu narik dana sekian, terus ngambil keuntungan, terus digunakan untuk membayar seseorang ikut umroh gratis. Apa dengan izin dan ridho orang yang dimintai dana tadi? Akadnya apa coba? Urusannya panjang nanti di akhirat, Pak. Makanya hati-hati kita dalam setiap mengadakan akad, dalam setiap mengadakan perjanjian. Ya, jadi akan diberitakan kepada manusia di hari itu nanti, di hari kiamat maksudnya, apa saja yang telah dia kerjakan dan apa yang belum dia kerjakan. Ini surat Al-Qiyamah ayat 13. Kata Ibnu Katsir ini sama dengan surat Al-Kahfi tadi. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman. Nih satu lagi ayat ya yang sebagai perbandingan dengan surat Al-Kahfi ayat 49. Yauma tublas sarair. Nah, ini ada dalam surat At-Tariq.
Nah, ini syarat at-thariq. At-thariq itu suratnya pendek, jadi saya bawa Anda ke sana dulu. Ini saya bawa piknik ke surat at-thariq. Nih. Surat at-thariq itu surat nomor piro ya? Nomor berapa itu? Surat at-thariq 86. Nah, ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Demi langit, demi bintang. Thariq itu nama bintang. Anaknya Lina, namanya Thariq ini. Demi langit, demi bintang, wa ma adraka mat-thariq, wa ma adraka mat-thariq. Dan tahukah kamu apa at-thariq itu? Apa bintang yang namanya at-thariq itu? At-thariq itu kata Allah adalah an-najmus saqib, bintang yang cahayanya menembus. Bintang yang terang, yang cahaya bisa menembus kegelapan. Nah, setelah Allah bersumpah dengan menyebut langit, dengan menyebut bintang, lalu Allah berfirman, In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Tidaklah setiap diri kecuali padanya ada penjaga. Ini di Al-Quran halaman berapa, Pak? Mas, berapa? 591. Kita lihat ya, halaman 591. Nah, ini surat At-Thariq. Was-samaa'i wat-thariq, demi langit dan ini surat apa ini? Ya, benar. Was-samaa'i, demi langit, wat-thariq, dan yang datang pada malam hari. Atau diartikan yang datang pada malam hari. Maksudnya bintang, kalau di tafsir itu bintang. Bintang kan munculnya malam hari, siang enggak kelihatan, enggak nampak ya. Wa ma adraka mat-thariq, dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? An-najmus saqib, yaitu bintang yang bersinar tajam. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Setiap orang pasti ada penjaganya. Apa maksudnya setiap orang ada penjaganya? Nah, ini perlu tafsir. Nah, kita lihat tafsirnya sekarang ya. Kalau kita mengandalkan terjemah aja nggak bisa. Memahami Al-Quran itu harus melihat tafsirnya, harus itu. Nggak bisa tanpa tafsir, harus paham, nggak bisa. Ini yang pendek aja ya. Surat 86 tadi ayat ini. An-najmus saqib, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ini tidaklah setiap diri lama kecuali, lama ini maknanya illah ya. 'Alaiha hafiz, atas dia ada penjaga. Ini bacaan qiraah Abu Ja'far. Abu Ja'far, Imam Abu Ja'far, Ibnu Amir, wa Asim, wa Hamzah membacanya lamma bitasydid ya nun, yaitu ma kullu nafsin illa 'alaiha hafidun. Nih maknanya, tidak ada setiap orang kecuali pada dia ada penjaga. Nah, siapa yang dimaksud dengan penjaga ini? Apa penjaganya? Kita lihat ya. Ini
In kullu nafsin la 'alaiha hafidun min rabbiha. Ini tafsirnya. Tidaklah setiap diri pasti atas dia ada yang menjaga, yaitu malaikat yang menjaga, yang diutus dari Allah Tuhannya. Ini tafsir Al-Baghawi ini. Sebentar ini. Ini dia. Kullu nafsin in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Maksudnya kullu nafsin, setiap diri, 'alaiha atas dia, atas setiap diri, setiap orang, hafidun ada yang menjaga, yaitu min rabbiha dari Tuhannya, malaikat yang ditugaskan untuk menjaga manusia. Maksudnya yahfadhu amalaha, menjaga amalannya, wa yuhsi 'alaiha dan menulisnya. Itu ma taktasibu, apa yang dia perkerjakan, min khairin wa syarrin, dari perbuatan yang baik dan dari perbuatan yang buruk. Malaikat yang ada di kanan kiri kita tuh, yang kita mengenalnya waktu kecil, waktu kita belajar dari guru SD, guru agama di SD kita, di guru SD, guru agama kita, guru SD, guru agama kita itu malaikat raqib atid itu loh. Padahal namanya bukan malaikat raqib dan atid, itu kan istilah saja. Dua malaikat disebut oleh Allah dalam Al-Quran, raqibun atidun. Dua malaikat yang sifatnya raqibun, selalu mengawasi, atidun, selalu siap sedia menulis. Pokoknya ini adalah mau ngomong apa nih? Pidato panjang. Malaikat dikiranya nggak bisa nulis cepat itu. Kalah itu. Tulisan apa tuh Pak? Yang steno apa? Steno. Kalah nulis itu. Malaikat lebih cepat nulisnya. Mungkin pakai rekaman mungkin. Rekaman ya. Kira-kira nggak lihat. Tapi nanti akan tertulis di dalam catatan amal perbuatannya. Qala Ibnu Abbas ahli tafsir Nawawi mengatakan humul hafadhah. Yang dimaksud dalam ayatnya adalah malaikat hafadhah. Penjaga minal malaikah, dari kalangan malaikat. Malaikat hafadhah. Satu penjaga dari kalangan malaikat. Ya, ini ya hafidun menurut ahli tafsir Al-Qabi sama hafidun seorang penjaga, satu penjaga maksudnya malaikat, minallah dari Allah yang dikirim oleh Allah, yahfaduha untuk menjaga manusia, wa yahfadu qaulaha dan menjaga dan mencatat omongannya, wa fi'laha dan perbuatannya, hatta sampai nanti yadfa'aha, malaikat itu juga yang akan menyerahkan catatan itu, wa yusallimaha dan menyerahkannya ilal maqadir, kepada ketetapan Allah, takdir Allah. Ya, tsumma yukhalli anha. Setelah Allah berfirman, was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Kalimat berikutnya berbunyi begini. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Falyandur, maka silakan melihat, al-insan setiap manusia, mimma dari apa, khuliqa dia telah diciptakan. Manusia, berpikirlah kamu, sekali-kali kamu mikir, kamu berasal dari apa dulunya. Ya, Allah menjawab sendiri pertanyaannya. Khuliqa mimma intafiq. Manusia itu diciptakan dari air yang memancar. Air mani maksudnya. Yang yakhruju mim bainis sulbi wat taraib. Air itu keluar dari diantara sulbi laki-laki dan taraib wanita. Terus setelah jadi manusia, innahu sesungguhnya dia Allah ala raj'ihi untuk mengembalikan dia menjadi keadaan seperti semula setelah dia mati jadi tanah. Laqadirun, sungguh dia Allah berkuasa, maha kuasa. Jadi manusia tadinya tidak ada, ya, seperti yang disebutkan di surat Al-Insan. Ini surat Al-Insan. Kita piknik lagi ke surat Al-Insan, surat yang ke-76. Ini tadi ayat 86, sekarang ke ayat 76 di belakangnya. Ini bagus juga nih surat Al-Insan ini. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura.
Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Adakah telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang panjang yang manusia itu belum ada, belum menjadi sesuatu yang disebut-sebut, belum lahir, belum sebut namanya. Ya. Terus kata Allah, lalu kami adakan, kami lahirkan, kami ciptakan manusia itu tadi. Allah bilang begini, inna sesungguhnya kami Allah lah yang khalaqanal insan, telah menciptakan insan atau manusia itu min nutfatin amsyaj, dari setetes air mani yang memancar. Setelah jadi manusia, nabtalihi, kami pun menguji dia, memberi ujian kepada manusia. Dikasih sakit, nggak bisa ruku, nggak bisa sholat kayak aku kemarin. Ruku ra iso, kaget aku. Ya Allah, pripun iki kula mboten saged sholat ya Allah. Ya, alhamdulillah sebentar aja dihilangkan. Ini kemarin saya lagi datang lagi. Ini kok aku sakit seperti Pak Wahid ini. Sakit kakinya sebelah kiri sini sampai ke bawah. Loh, kok aku kayak Pak Wahid ini gini. Ya sudah, saya suruh uji, urut pelan-pelan, ya urut. Sampai aku berdoa aja minta disembuhkan ya Allah. Nah kalau pasien banyak yang datang kayak gitu ke saya, aku suntik itu tempatnya, sembuh dah. Lah aku nggak bisa suntik sendiri, nggak bisa gimana coba suntik gini? Angel, nggak bisa. Jadi ya sudah. Berdoa saja. Biasanya berdoa ya berdoa. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi, kami pun kemudian mengujinya, faja'alnahu, lalu kami jadikan dia manusia tadi sami'an, mendengar, basiron, melihat. Manusia tadinya tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat kan. Bayi itu kan dipanggil namanya ramudeng, walaupun sudah ada namanya. Siapa namanya situ? Ya. Dul, gundul misalnya gitu. Ya jangan kasih nama gundul ya anaknya ya. Apa ya, kasih nama Abdullah. Masih bayi udah dikasih nama Abdullah. Panggil Abdullah yang belum paham ya enggak dengar dia. Nah, udah akhirnya waktunya bisa mendengar, udah 6 bulan. Kalau udah 6 bulan baru 6 bulan itu melihat jelas. 3 bulan atau 1 bulan mungkin baru bisa mendengar. Itu pun belum paham yang suara itu suara ibu bapaknya itu ngapain itu belum tahu ya. Nah di sini setelah ayat ini tadi ya, lalu di belakangnya ada kalimat berikutnya ini. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Ini kalau baca Quran pakai tafsir, kalau nggak biasa ya pusing. Jadi lihat Qurannya saja langsung. 76 tadi ya. Nah, tadi kita mau lari di ayat yang di belakangnya toh, dan seterusnya ini sampai di belakang. Kami jadikan manusia itu tadi bisa mendengar, bisa melihat. Maksudnya kita diberi oleh Allah kemampuan bisa mendengar. Itu dipakai untuk mendengarkan ayat-ayat Quran gini loh, dibacakan. Masa dari dulu sampai tua nggak pernah dengar bacaan Al-Quran? Lagu-lagu aja, walaupun lagu-lagu Islami ya, bukan itu yang disuruh oleh Allah untuk didengarkan. Al-Quran itu loh, dengerin. Kalau belum bisa baca, dengerin orang baca, dengerin orang menerangkan. Itu. Ya, diberi telinga untuk mendengar Al-Quran. Basiron, melihat, digunakan untuk melihat Al-Quran. Harusnya, tapi kita dari kecil oleh orang tua kita tidak digituin. Ya. Lalu Allah bilang, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kamilah Allah yang telah memberi kepada dia manusia tadi jalan, menunjuki kepada manusia tadi jalan yang lurus. Tetapi imma, ada kalanya manusia itu syakiron, ada yang bersyukur, mau beriman, mengikuti petunjuk Allah. Wa imma, dan ada kalanya manusia itu kafuron, ingkar, tidak mau mengikuti petunjuk, pilih menjadi orang kafir.
Kalau kamu pilih orang kafir, kata Allah di belakangnya ini, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Inna sesungguhnya kami Allah, a'tadna kami telah menyediakan. Kalau kamu mau kafir silakan kafir, tetapi kami telah menyediakan lil kafirina untuk orang-orang kafir itu salasila rantai-rantai wa aghlalan dan belenggu-belenggu, borgol-borgol, wa sa'ira dan penjara yang namanya neraka sa'ir. Tuh kalau kamu mau kafir, kafir aja silakan. Tapi ingat ini loh, Allah ada bilang gini loh, mau kamu dimasukkan ke dalam neraka sa'ir, mau dirantai, dibelenggu. Di dunia aja nggak mau dibelenggu polisi, nggak mau kok kamu. Wah, apalagi di akhirat, malaikat belenggunya lebih dahsyat itu. Nah, kalau kamu tidak mau kafir, ya jadi orang yang beriman. Kalau kamu jadi orang beriman, akan disebut oleh Allah kamu sebagai al-abror. Nih, innal abror, sesungguhnya orang-orang yang baik-baik, yang beriman dan baik-baik itu, yashrabuna, mereka akan minum di surga sana, min ka'sin, dari gelas yang berisi air, yang kana adalah gelas itu, mizajuha, air yang ada dalam gelas itu campurannya bernama kafuro, kafur. Nah, terus apa itu kafur? Aina yashrabu biha ibadullah. Kafur adalah mata air yang akan meminumnya ibadullah, hamba-hamba Allah. Lalu setelah mereka minum, yufajjirunaha tafjira, mereka akan memancarkan air itu dengan sebenar-benar memancar. Ini ciri orang-orang baik-baik itu begitu. Apa yang akan didapat oleh orang yang baik-baik kalau dia mau terus baik sampai mati? Akan masuk surga. Di surga dikasih minuman, nggak usah ngerebus air dulu, nggak usah beli, nunggu Pak Sugeng nganterkin. Mana Pak Sugengnya? Nah, nggak usah nunggu Pak Sugeng ngantar air mineral, tuh nggak usah. Langsung bilang aja saya mau minum, datang minuman itu segera. GPL, nggak pakai lama. Langsung buka. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak pakai dibuka, udah terbuka ini. Kalau ini kan pakai dibuka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung minum. Pak dunia arek ngombe ya. Emang aku haus mau minum. Ngasih contoh sekalian. Jadi mereka akan minum minuman yang ada di surga sana. Ciri orang yang baik-baik kata Allah ini berikutnya ini. Yufuna bin nadhr, mereka orang-orang yang suka memenuhi nadar. Kalau bernadar mereka memenuhi nadar. Waya khafuna, dan mereka selalu takut yauman, kepada suatu hari yang kana adalah hari itu syarruhu, keburukannya, mustatira, menyebar kemana-mana. Maksudnya orang yang beriman, orang yang baik-baik, sifatnya itu kalau bernazar pasti memenuhi nazarnya. Kalau di ayat lain apa namanya? Yufuna bi ahdihim idza ahadu. Mereka selalu memenuhi janji mereka ketika mereka sudah berjanji. Ya, terus mereka takut kepada hari kiamat. Itu orang yang baik. Kalau kita enggak takut sama hari kiamat, berarti kita belum beriman, Pak. Tuh. Yang ketiga, wa yut'imuna ta'am, dan mereka suka memberi makanan, ngasih makan orang. Sekarang namanya MBG gitu. Tapi ada yang protes G-nya apa namanya? G-nya dihapus, enggak usah pakai gratis. Anggota dewan tuh yang ngomong. Wa yut'imuna ta'am, tapi itu yang ngasih MBG kan bukan saudara, itu negara itu. Harusnya saudara sebagai pribadi. Yut'imuna ta'am, suka ngasih makan orang. Itu ada pahalanya, itu disebut dalam Al-Qur'an loh, ngasih makan itu. Ini Pak Haji Rahmat nih tiap hari ngasih makan itu. Barakallahu lakum Haji Rahmat. Ya. Mereka selalu memberi makan makanan ala hubbihi, makanan yang dia sukai, bukan makanan yang tidak dia sukai. Dia suka, dia ngasih makan orang. Ya. Terus kepada siapa? Miskinan, kepada satu yang paling utama, kepada orang miskin, wa yatiman, dan yang kedua kepada anak yatim, dan yang ketiga wa asiron, dan kepada tawanan, kepada tahanan. Loh,
Islam mengajarkan kita ngasih makan tahanan tuh dengan makanan yang kita sukai. Masya Allah. Itu adanya dalam Al-Quran, Pak. Di peraturan perundang-undangan kehakiman tuh nggak ada. Tuh, coba tanya kalapas itu. Ngasih makan tahanan tuh pakai apa coba? Sama dengan dimakan sipirnya apa enggak? Harusnya sama. Wah, kalau nggak sama berarti melanggar ayat ini. Berarti yang ngasih makan itu bukan orang baik. Orang baik itu ngasih makan apa yang dia suka, apa yang pantas dikasihkan. Terus berikutnya lagi, innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya tiada lain, sesungguhnya tiada lain. Ketika mereka ngasih makan, orang niatnya apa? Nut'imukum, kami memberi makan kalian liwajhillah, untuk mendapatkan keridhaan Allah. Cari ngasih makannya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Bukan supaya nanti dipilih lagi jadi presiden yang berikutnya, bukan. Kalau niatnya gitu sudah salah, nggak bisa, nggak masuk ke sini. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sesungguhnya kami tidak menghendaki minkum, dari kalian, wahai orang-orang miskin, orang anak-anak yatim dan para tawanan yang kami kasih makan. Kami tidak menginginkan dari kalian jazaa'an, balasan, wala syukuron, dan tidak pula ucapan terima kasih. Terima kasih ya, enggak terima kasih enggak apa-apa. Itu orang ikhlas kayak begitu. Kita capek-capek nih ngasih makan gratis. Tiba-tiba ada yang berperilaku menjengkelkan. Udah dikasih makan gratis, ngomong gak karuan lagi. Sabar. Jangan keluar kata-kata yang akan membatalkan pahalanya. Kami kasih makan kamu, kami hanya menginginkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharapkan ucapan dari terima kasih. Kamu gak terima kasih gak apa-apa. Sabar, Lenduk, sabar. Tuh. Kan kadang-kadang kita ngasih makan, masak capek-capek ya. Tuh ibu-ibu kan sering hari Minggu itu, untuk minggu ini aku enggak ada di sini. Ya. Jadi hari Minggu udah masak-masak, tahu-tahu enggak enak lah rasanya, apalah, terus ngomong, enggak boleh kayak gitu. Ya, tapi kita sering melakukannya kan? Ya, itu artinya kita belum beriman. Kita ini sebenarnya sesungguhnya belum beriman, Pak. Kita ini termasuk yang ngomong ini belum beriman sebenarnya kita ini. Kalau beriman tuh nggak akan nyacat makanannya orang, masakannya orang, nggak akan mencela masakan orang. Nabi Muhammad SAW tuh pernah disuguhi makanan oleh istrinya, keasinan itu. Beliau makan, istrinya tahu kalau itu asin. Gimana Rasulullah? Enak. Ditanya enak apa enggak? Enak. Ya enak memang, tapi asin. Cuma asinnya enggak diomongkan. Masya Allah, enggak ada orang kayak Rasulullah SAW itu loh. Masya Allah. Ya. Jadi kami tidak menginginkan balasan apa-apa dari kalian, dan tidak pula ucapan terima kasih. Yang kami lakukan ini, kata Allah, inna nakhafu mir rabbina, sesungguhnya kami melakukan itu karena kami takut kepada Tuhan kami. Yauman, di suatu hari nanti, yang abusan, wajah-wajah manusia bermuka masam, komtoriro, bermuka masam dan apa? Komtoriro. Jadi karena apa di situ? Ya, penuh dengan kesulitan. Dan nanti di hari kiamat, kata Allah, fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum, maka Allah nanti akan menyelamatkan mereka, orang yang baik-baik itu tadi, syarra dzalikal yaum, dari keburukan di hari itu. Walaqahum, dan Allah akan mempertemukan mereka, nadratan wa surura, yang mempertemukan atau memperlihatkan kepada mereka wajah yang berseri-seri dan wajah yang senang. Wajazahum bima sabaru, dan Allah pasti memberi balasan kepada mereka dengan sebab kesabaran mereka, dengan sebab mereka telah bersabar. Allah akan balas mereka jannatan, dengan surga, wa hariron, dan pakaian surga. Oh, pakaian surga itu mahal, nggak ada di dunia ini, nggak ada yang jual di dunia ini.
di butik-butik internasional pun nggak ada. Ada di akhirat sana. Ya. Kemudian kerjaannya apa orang di surga sana? Muttaqiina fiha 'alal araik. Mereka hanya duduk bersandar di dalam surga sana 'alal araik, di atas sofa-sofa surga. La yarawna fiha, mereka tidak akan melihat di surga sana syamsan, matahari yang panas, wala zamharira, dan tidak pula akan melihat musim dingin yang sangat dingin. Enggak ada panas yang terik, enggak ada dingin yang membuat tulang sakit, enggak ada. Enak di surga itu, hawanya enak terus. Masya Allah. Wadaniyatan alaihim dhilaluha, dan didekatkanlah dalam keadaan dekat alaihim kepada mereka, dhilaluha naungannya, wadhullilat, dan direndahkan, kutufuha petikannya atau buah-buahannya, tadlila. Jadi kalau mereka pengen buah-buahan cuma aku pengen itu, sambil baring aja gini, aku kepengen itu, turun itu sampai ke posisi dia tidur, tinggal ngambil makan. Bukan hanya itu Pak, wa yutafu alaihim, dan akan dikelilingkan kepada mereka bi'aniyatin, satu wadah, satu tempat, min fiddatin, yang terbuat dari perak, wa akwabin, dan gelas-gelas yang kanat qawariro, adalah gelas itu berupa kaca. Qawariro min fiddah, kaca-kaca gelas surga itu terbuat dari perak. No, gimana coba, kaca terbuat dari perak? Enggak mudeng, enggak sampai pikiran kita. Gimana gelas terbuat dari perak? Kok gelas toh? Ya sembuh. Aku enggak bisa menjelaskan, udah. Nanti kita lihat aja di sana. Ya. Qaddaruha taqdira, mereka menakarnya dengan sebenar-benar takaran. Dan minumnya tuh sudah, setiap minum tuh pasti langsung habis. Tambah lagi ya langsung habis, enggak ada sisa-sisa, enggak ada. Ya, wa yusqauna fiha, dan akan diberi minum mereka di surga sana, kaksan, dengan gelas yang berisi minuman, kana, yang adalah mizajuha, campurannya, zanjabila, jahe. Zanjabila itu jahe. Jadi surga itu ada jahe juga Pak. Cuma jahenya gak bikin mahnya kambuh, gak bikin gert-gertnya kambuh. Tuh. Terus ainan fiha tusamma salsabila, zanjabila tadi berupa mata air yang campuran yang disebut zanjabila tadi, berupa mata air fiha, di dalam surga, yang tusamma, mata air itu diberi nama salsabila, mata air salsabila. Ada anak namanya Salsabila, Aurelia Salsabila, kesayanganku. Ya, diberilah minum dia dengan minuman yang terbuat dari mata air yang disebut mata air salsabil. Wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun, dan akan selalu berkeliling kepada mereka anak-anak yang dikekalkan. Anak-anak kecil, pelayan surga itu anak-anak remaja-remaja. Itu anak kita yang mati waktu bayi akan jadi wildanun mukhalladun, anak-anak yang dikekalkan di surga. Makanya kalau ada orang kematian anaknya masih kecil, jangan bersedih. Itu nanti akan jadi dinding api neraka untuk orang tuanya, akan jadi pelayan untuk orang tuanya di surga kalau sabar. Idza ra'aitahum, ketika kamu melihat mereka, hasibatahum, kamu mengira mereka anak-anak itu tadi, pelayan-pelayan surga itu, lu'lu'an, seperti lu'lu', seperti mutiara, mansura, yang berhamburan, saking banyaknya. Sudah pernah disampaikan tafsirnya kan, satu penghuni surga pelayannya berapa, masih ingat? Ratusan pelayannya itu. Masya Allah, satu penghuni surga itu ratusan, siap, selalu siap. Masya Allah. Kita paling punya pelayan 1, 2, paling ya 10, banyak-banyaknya 100. Ini beratus-ratus kok pelayan surga itu.
Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira, dan ketika engkau melihat di sana di surga sana, ra'aita engkau melihat na'iman segala kesenangan, wa mulkan kabira dan kerajaan yang besar. Kamu akan tinggal di istana, rumahmu itu istana, bukan rumah petak, bukan rumah RSS, bukan rumah RS, bukan RSS, apalagi RSSS, bukan. Istana. Aliyahum thiyabu sundusin khudru wa istabraq. Mereka memakai kain pakaian yang terbuat dari sutra yang tipis, khudrun yang berwarna hijau, wa istabraq dan sutra yang tebal, wa hullu dan mereka akan diberi perhiasan asawira berupa gelang-gelang, min fiddatin dari perak, kalau di tempat lain dayat lain min zahabin gelang dari emas, wasaqahum rabbuhum dan memberi minum mereka rabbuhum Tuhan mereka, syaraban tahura minuman yang suci. Lalu kata Allah, inna hadza kana lakum jazaa, sesungguhnya ini semua adalah balasan untuk kalian semua wahai orang yang baik-baik. Wa kana sa'yukum mashkura, dan sesungguhnya usaha kalian waktu di dunia itu sudah disyukuri, diterima kasihi oleh Allah. Nah, lalu Allah bilang, inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada engkau Muhammad Al-Quran itu dengan sebenar-benar turun. Fasbir li hukmi rabbik, maka bersabarlah engkau Muhammad untuk menjalankan hukum Tuhanmu. Wala tuti' minhum, dan janganlah engkau Muhammad mentaati di antara mereka manusia asiman, manusia yang suka berbuat dosa, jangan kamu turuti kemauannya. Au kafura, atau manusia yang banyak berbuat kafir. Wazkurisma rabbika bukrata wa asila, dan ingatlah, sebutlah nama Allah Tuhanmu di waktu pagi dan petang. Ini belum ketemu ayatnya yang kita cari ini. Nah, ini dia. Wa minal laili fasjud lahu, dan pada malam hari maka bersujudlah kamu kepada Dia, kepada Allah. Wasabbihu lailan tawila, dan salatlah kamu di malam hari yang panjang. Nabi kita suruh salat tahajud kan panjang. Tuh. Inna ulai yuhibbunal ajilah, wahai Muhammad, sesungguhnya mereka orang-orang kafir Quraisy itu, orang-orang musyrik Mekah, orang-orang kafir semuanya itu adalah orang-orang yang yuhibbunal ajilah. Betul nih firman Allah ini. Mereka itu orang-orang yang menyukai segala sesuatu yang segera. Kepengen sugih segera, kepengen naik pangkat segera, kepengen ikut sespim segera. Bayar duit, mau sespim Polri itu loh, bayar 1 miliar. Masya Allah. Mudah-mudahan ya, berubah ini dengan reformasi kepolisian. Masuk akpol enggak lagi bayar mahal, sama mau sekolah spesialis enggak bayar mahal lagi. Nah, harusnya begitu. Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang menyukai sesuatu yang segera. Wa yaruna wara'ahum yauman tsaqila, dan mereka membiarkan di belakang mereka suatu hari yang berat. Ini orang-orang yang suka kepada dunia, yang mengejar dunia, dengan mereka enggak mikir di akhirat nanti bagaimana itu. Enggak mikir mereka. Nahnu khalaqnahum wasadadana asrahum. Nah, ini surah Al-Insan. Yang saya mau cari surah Al-Qiyamah, kok saya ke sini. Di sini loh surah Al-Qiyamah. Nah, ini loh Pak. Ya ini loh. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu allan najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawwiya banana bal yuridul insanu liyabjura amamah yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Terus panjang nih Pak, kita ketemu lagi besok lagi yang akan datang ya. Karena waktu sudah habis, kita akhiri sampai sini dulu. Kita akan masih membahas tentang hari akhirat.
dan segala peristiwa yang akan dialami oleh manusia. Kita harus tahu ilmu tentang itu, karena ilmu tentang itu tidak ada di fakultas-fakultas atau di perguruan-perguruan tinggi yang kita tahu ada di bertebaran seluruh dunia ini, enggak ada. Pelajarannya hanya ada dalam Al-Quran, ya. Mudah-mudahan Allah memberi kesabaran kepada kita semuanya untuk tetap istiqomah menuntut ilmu, diberi kesabaran menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, diberi kemudahan dalam kehidupan ini, rezeki yang gampang, rezeki yang luas, rezeki yang banyak dan barokah, kesehatan, kesembuhan dari segala macam penyakit, kesehatan agar bisa beribadah kepada Allah, kemudahan dalam segala urusan, baik urusan rumah tangga, urusan pekerjaan, urusan kantor, urusan anak-anak, urusan cucu-cucu dan seterusnya. Dan semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang diberi istiqomah dan mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.